Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penutup para nabi dan rasul yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan mendakwakan ajaran Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Masyarakat jahiliyah dan wahyu pertama. Kondisi masyarakat sebelum datangnya agama Islam mengalami kemerosotan dalam berbagai hal atau bidang, hingga masa tersebut sering disebut sebagai masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada masa itu, masyarakat Mekah menyembah berhala. Mereka beranggapan bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala termasyhur yang mereka sembah adalah Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan sebagian dari mereka menjadi penyembah malaikat dan bintang, yaitu kaum Sabilin, menyembah matahari, bulan, serta jin. Masyarakat Mekah pada saat itu berada pada titik terendah. Mereka mempunyai banyak kebiasaan buruk seperti suka berperang antar kabilah, menempatkan perempuan pada posisi terendah, suka berjudi dan meminum minuman keras, merampok dan mencuri, membuka aurat di tempat umum, dan sebagainya. Pada masa itu Rasulullah sangat sedih dan mulai berpikir tentang cara mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Rasulullah sering beruzulah atau menyendiri untuk memikirkan hal tersebut agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat uzwah Rasulullah adalah Gua Hira. Keadaan Gua Hira sangat sempit dan sepi, sehingga hanya orang-orang yang berani saja yang sanggup berlama-lama di tempat itu. Selama 6 bulan Rasulullah SAW beruzlah, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu tersebut merupakan wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ditunjukkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, 40 tahun dari kelahiran Rasulullah SAW. Penerimaan wahyu tersebut ditetapkannya Rasulullah sebagai Rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kenabian atau nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa peristiwanya yaitu: 1. Adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam pada beliau. 2. Terjadinya mimpi benar Ar-Raksyu Asyadikah, yaitu Asyadikah yang datang sebelum fajar subuh menyingsing. Pokok-pokok ajaran Islam periode Mekah. Dakwah Islam dimulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, yaitu kepada masyarakat Mekah seiring berjalannya waktu. Dakwah Islam juga meluas ke wilayah di luar Mekah. Berikut ajaran Islam yang didakwahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang baik bagi manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diutus Allah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Dan yang kedua yaitu akidah. Akidah juga menjadi bagian dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga mendakwahkan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sesembah. Selanjutnya saya Muhammad Najwa Al-Farisi di sini akan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan pada masa awal kenabian. Objek yang dipilih Rasulullah adalah para sahabat dan para keluarganya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Adapun orang yang pertama kali memeluk Islam disebut As-Sabiqul Awalun. Salah satu yang pertama kali memeluk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada surah Al-Hijr ayat 94 dan 95. Pada awalnya Nabi Muhammad berdiri di atas bukit lalu memanggil seluruh masyarakat dan menyampaikan inti ajaran Islam, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik, dan tidak bermusuhan kepada sesamanya. Respon pemuka Quraisy yaitu tidak setuju. Salah satu pemuka yang tidak setuju ialah Abu Lahab, yaitu paman Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, pemuka Quraisy yang tidak setuju juga yaitu Abu Jahal dan Abu Sufyan. Rasulullah bersama pengikutnya menyebarkan Islam. Namun, banyak sekali suku-suku yang berada di Mekah tidak dapat menerima ajaran agama Islam. Kemudian, Rasulullah mendakwahkan Islam kepada suku Hajraj saat berziarah ke Mekah. Suku Hajraj dikenal sebagai suku yang memahami hukum Samawi. Bahkan mereka sering juga mempermasalahkan keyakinan kaum Yahudi strip Mekah. Suku Hajraj menerima dakwah Rasulullah. Tahun berikutnya, saat mereka berziarah ke Mekah, mereka menemui Rasulullah yang berjumlah 12 orang. Tujuan mereka datang kepada Rasulullah yaitu ingin melakukan sumpah untuk masuk Islam. Sumpah inilah yang disebut Perjanjian Aqobah 1. Isinya adalah sebagai berikut. Orang Yasrib berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak memfitnah baik di depan maupun di belakang, tidak menolak kebaikan. Yang kedua yaitu, siapa yang mematuhi perjanjian itu, maka akan mendapat pahala surga, dan siapa yang melanggarnya persoalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan saya. 1. Reaksi kaum kafir Quraisy. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah banyak mengalami rintangan dan hambatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa faktor mempengaruhinya, salah satunya yaitu A. Eksistensi dan persaingan kekuasaan. B. Fanatisme buta terhadap leluhur. C. Hilangnya perdagangan berhala. D. Kesombongan dan keangkuhan. Beberapa hal yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy sebagai upaya untuk mencegah dan menolak dakwah Islam. A. Mengejek, menghina, mengolok-olok dan menertawakannya. B. Menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Keterangan mengenai hal ini dapat dibaca dalam surah Al-Hijr ayat 6. C. Menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir dan pendusta. Keterangan mengenai hal ini dapat dibaca dalam surah Sad ayat 4. D. Mengunjungi dan menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh marah dan dendam. Keterangan mengenai hal ini dapat dibaca dalam surah Al-Qalam ayat 51. E. Menjelek-jelekan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. F. Menyebarkan subhat. G. Menyebarkan dakwah. E. Menjelek-jelekan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. F. Menyebarkan subhat. G. Menyebarkan dakwaan dusta. H. Mengidentifikasi orang-orang awan agar tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. I. Menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran dan mengimbingnya dengan dongeng-dongeng orang dahulu. Keterangan mengenai hal ini dapat dibaca dalam surah Al-Furqan ayat 4, 5, dan 7. J. Menyodorkan tawaran-tawaran untuk menyatukan ajaran Islam dengan adat istiadat mereka agar Nabi Muhammad SAW mau menghentikan dakwahnya. 2. Sikap Rasulullah SAW. Penentangan terhadap dakwah Islam yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin hari semakin meningkat, bahkan tidak segan menyiksa dan melakukan pembunuhan. Untuk menghadapi hal tersebut, Rasulullah dan para pengikutnya mencari cara untuk mempertahankan dakwah Islam. Cara yang pertama yaitu hijrah ke Habsyi. Hijrah yang pertama kali dilakukan umat Islam adalah ke Habsyi atau Habasyah. Kaum muslim pernah hijrah ke Habsyi sebanyak 2 kali. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka mendapat perlindungan dari Raja Najasyi. Setelah merasa aman, kaum muslim kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah,
mereka mendapat siksaan dan perlakuan yang lebih kejam dari sebelumnya, dan kaum muslim memutuskan kembali hijrah ke Habsyi dan berangkat sebanyak 80 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. 2. Hijrah ke Madinah. Pada saat suku Kharaj berziarah ke Ka'bah sekaligus berikrar setia kepada Nabi Muhammad, hal tersebut diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian kaum kafir Quraisy semakin melakukan tekanan dan intimidasi serta siksaan terhadap kaum muslim. Menghadapi kondisi tersebut, Rasulullah memerintah kepada kaum muslim untuk hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Hijrah ini didasari oleh perintah Allah. Umat Islam yang hijrah ke Yatsrib ada sekitar 150 orang. Setelah umat Islam hijrah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih tinggal di Mekah untuk melindungi Rasul. Hingga akhirnya Rasulullah hijrah setelah mendengar rencana kaum kafir Quraisy akan membunuhnya. Rasulullah berangkat ke Yatsrib ditemani Abu Bakar. Dalam perjalanan ke Yatsrib, Rasul dan Abu Bakar beristirahat di Kubah yang berjarak 5 km dari Yatsrib dan menginap di rumah Kalsum bin Adam. Di tempat inilah Rasulullah membangun masjid pertama kali dalam dakwahnya, yaitu Masjid Quba. Pada saat banyak perlawanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menentang ajaran Islam, Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintai dan selalu menjadi pelindung Rasulullah dalam dakwahnya, yaitu Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya. Tahun tersebut disebut juga Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Tahun ini terjadi pada tahun 10 kenabian, namun peristiwa tersebut tidak menghambat dan mengundurkan semangat juang Rasulullah dalam mendakwahkan ajaran Islam. Rasulullah SAW senantiasa bersikap tangguh dan pantang menyerah dalam melakukan kebaikan seperti dalam berdakwah. Sikap tangguh dan pantang menyerah akan senantiasa tumbuh di dalam diri seseorang dengan pembelajaran, pembiasaan, pengertian secara terus-menerus. 2. Rela berkorban. Rasulullah SAW mengorbankan segala yang dimilikinya dalam berdakwahkan ajaran Islam. Hal tersebut merupakan contoh sikap rela berkorban yang dilakukan Rasulullah SAW. Sikap tersebut sangat bermanfaat bagi orang yang menginginkan kesuksesannya, karena untuk meraih kesuksesan terkadang manusia akan dihadapkan dengan hal-hal yang menuntut untuk rela berkorban.